Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget. Nah, jadi hari ini saya mau review smartphone yang udah saya pakai selama kurang lebih 3 bulan, bahkan mungkin mau 4 bulan ya. Ya, ini dia Samsung Galaxy Z Fold 4 ya, dan menurut saya cukup mengesankan pakai handphone ini ya, karena sebelumnya saya pernah pakai Z Fold 3 dan di Z Fold 4 ini ya kalau bentuk mungkin nggak banyak berubah ya, cuman hardware ini lumayan banyak berubah. Handphone ini tuh ngingetin saya pada saat saya kecil atau udah lumayan bukan, mungkin SD ya. Waktu SD itu kan handphone communicator udah mulai ada ya. Jadi bentuknya itu mengingatkan saya pada Nokia Communicator. Cuman bedanya kalau di Communicator itu lebih bentuknya kayak laptop mini. Nah, sedangkan kalau di Z Fold 4 ini dia jadi tablet mini. Fungsinya sebetulnya hampir mirip-mirip ya teman-teman. Jadi handphone ini tuh kita pakai buat kalau yang seneng bisnis atau kerja terus multitasking dan nggak sempat buat kerja di rumah gitu atau di ruangan, kan ini bisa di mana aja kita kerjain ya. Fungsinya hampir mirip-mirip ya. Jadi Communicator itu laptop mini yang bisa kita kerjain di mana aja, dan Z Fold 4 pun ini menurut saya sama ya, jadi tablet yang bisa dibawa kemana-mana dan bentuknya simple seperti ini. Bahkan untuk beberapa kegiatan yang butuh multitasking, saya itu selalu ngerjainnya itu pakai handphone Z Fold 4 ini ya, jadi bisa di mana aja, kita bisa ngerjain di luar, atau misalkan lagi makan di mana, atau misalkan lagi main kemana, terus kita mau ngerjain sesuatu, ini bisa banget pakai handphone ini ya. Terus saya juga pakai handphone ini buat ngedit-ngedit ya, tentunya kalau misalkan ngedit video short, biasanya saya pakai handphone ini. Kalau misalkan video durasinya agak panjang sedikit sih, saya lebih nyaman pakai komputer. Cuman kalau buat durasi-durasi pendek, saya selalu ngeditnya itu pakai Z Fold 4 ini ya, jadi nyaman untuk segala multitasking, memang didesain untuk seperti itu tentunya. Harganya emang nggak murah, dan saya pun nggak ngerekomendasiin HP ini buat semua orang, karena nggak akan selalu cocok. Entah itu dari fungsinya, atau dari budgetnya, atau semuanya pun nggak cocok. Tapi buat kalian yang mau ngerasain pengalaman berbeda lewat sebuah handphone yang bisa dilipat ini tentunya. Terus soal multitaskingnya yang menggiurkan, ngeluarin uang 25 juta mungkin bisa jadi cara yang tepat lewat HP ini. Z Fold 4 ini sebuah handphone yang bentuknya tidak umum. Kalau dilipat ini seperti tebal banget dan rasanya kayak lagi megang remote. Walaupun bisa dipegang dengan satu tangan, tapi dari segi bobot, HP ini agak lumayan berat. Memang untuk bobotnya sendiri ada pengurangan dari generasi sebelumnya, cuman tetap aja, bagi sebagian orang mungkin handphone ini masih kerasa bobotnya cukup berat. Yang kalau lagi dipakai agak lama, bakal kerasa banget pegel-pegel di jari-jari tangan ini ya. Buat build quality-nya pasti solid banget. Bahkan sejak Z Fold 3, HP ini udah tahan air dengan rating IPX8. Dan Samsung udah ngasih klaim bahwa handphone ini bakal kuat dipakai untuk buka tutupnya sebanyak 200.000 kali. Bahkan mungkin lebih dari itu. Jadi baik dari layar maupun engselnya bakal kuat dipakai lama-lama. Ngomongin soal layar, sebelum kita bahas layar dalam yang besar, kita bahas sedikit tentang cover screen-nya. Karena menurut saya, cover screen-nya ini kepake banget. Biasanya saya pakai cover screen-nya ini kalau lagi pakai cuman sebentar-sebentar aja. Buat sesekali lihat Instagram atau Twitter, terus buat ngecek-ngecek M-Banking ya, atau pesan makanan lewat ojol, dan juga buat balas WA. Malah, kalau buat main game sesekali pun saya juga mainin pakai cover screen-nya ini, terutama untuk game-game yang puzzle dan yang ringan-ringan lah. Oh ya, nggak lupa juga kalau mau pakai kamera dan foto-foto, malah juga saya sering pakai cover screen-nya ini, karena memang cukup simpel. Apalagi untuk cover screen-nya ini kan sekarang jauh lebih membesar dibanding seri yang sebelumnya. Makanya untuk cover screen-nya ini sekarang jauh lebih nyaman buat dipakai, dan ngeliat-ngeliatnya pun agak jauh lebih luas. Nah, pertanyaannya, kapan layar besarnya itu dipakai? Atau layar utamanya ini ya? Kalau saya biasanya pakai layar dalamnya ini pada saat waktu-waktu lagi santai atau butuh buat ngerjain sesuatu. Contohnya kayak mau nonton film atau mau main game,
atau buat ngedit foto dan video yang mau saya post di sosmed, atau ngedit-ngedit foto-foto lah ya, sedikit yang perlu untuk gambarnya itu biar lebih kelihatan luas gitu ya. Dengan resolusi yang tinggi dan ukuran yang besar, ini adalah panel yang menyenangkan buat dipakai. Peningkatannya dari segi under display kameranya juga sedikit banyak ngebantu untuk menyamarkan. Apalagi buat pemakaian sehari-hari, memang nggak hilang sepenuhnya. Tapi kalau kita fokusnya matanya itu lebih ke arah tengah, under display-nya itu nggak akan kelihatan dan nggak akan ngeganggu juga. Hal yang sama juga berlaku buat kris atau lipatan yang ada di tengah layarnya ini. Memang masih kelihatan ada garisnya, dan kalau dipegang pun ini masih kerasa. Cuman lama-kelamaan kalau udah dipakai, kita bakal lupa bahwa HP ini tuh ada garisan atau lipatan di tengah-tengahnya. Selain layarnya yang besar, dari segi spesifikasi, HP ini juga menarik banget, karena hardware-nya itu sekarang baru. Pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 ya, yang menurut saya ini powerful banget. Dipakainya pun enak, entah dari pemakaian biasa atau lagi main game sekalipun. Nah, ngomongin soal game, di Z Fold 4 ini saya rasanya jauh lebih nyaman buat main game dibanding di yang tahun sebelumnya, yaitu Z Fold 3. Z Fold 3 itu memang nggak panas, cuman agak dibatasi aja gitu, karena prosesornya itu pada saat yang sebelumnya itu kan terkenal sangat panas. Nah, di Z Fold 4 ini dia sekarang jauh lebih bagus dan prosesornya ya adem-adem aja. Makanya pengaruhnya jadi ke FPS itu jarang drop. Contohnya waktu saya main emulator yang WI ya, Dolphin Emulator itu, biasanya main Mario itu ada beberapa gerakan yang patah, atau misalkan lagi main Mario Kart, itu ada gerakan yang patah-patah. Tapi di sini sekarang diperbaiki, yaitu tadi karena mungkin nggak panas ya. Sedangkan untuk baterainya, konsumsinya pun ini sekarang jauh lebih efisien, walaupun untuk kapasitasnya sama aja ya, yaitu 4400 mAh. Jadi kapasitas sama, tapi dengan prosesor yang baru itu rasanya jauh lebih efisien. Jadi bukan cuma untuk main game aja yang irit, tapi dipakai untuk sehari-hari juga irit banget ya. Saya biasanya ngecas itu kalau di Z Fold 3 dulu bisa 2 kali ngecas. Nah, sedangkan di Z Fold 4 yang sekarang ini saya ngecas paling cuma sekali aja, itu pun kalau menjelang mau tidur. Dengan kelebihan dari segi tenaga yang dibawa HP ini, kalau menurut saya nggak cuma enak buat dipakai multimedia aja, kayak nonton, main game, atau browsing dengan tampilan yang lebih besar. Selayaknya tablet, HP ini tuh enak banget buat dipakai multitasking, dan kalau ke arah sini, ini Samsung emang the best banget buat ngasih sistemnya. Di Z Fold 4 ini sekarang jadi udah ada fitur taskbar yang bikin kerjaan jadi lebih enak. Fungsinya mirip-mirip kayak taskbar di komputer, jadi semacam shortcut aplikasi yang kapan aja bisa kita pencet. Jadi buat switch aplikasinya itu rasanya jadi lebih instan. Shortcut aplikasinya ini menyesuaikan dengan shortcut aplikasi yang ada di home screen. Plus, ada 2 atau 3 recent aplikasi yang sebelumnya udah kita pakai. Kalau misalkan nggak pengen ada taskbar, bisa kita matiin aja di setting, terus tinggal matiin deh taskbarnya. Tapi sayang banget kalau taskbarnya ini dimatiin ya, karena fungsinya jadi apa bedanya ya sama Z Fold 3 ya, generasi sebelumnya. Karena kan di Z Fold yang terbaru ini salah satunya adalah fitur taskbarnya ini yang dibawa. Nah, terus fitur taskbarnya juga ini ngebantu banget buat saya kalau lagi ngerjain sesuatu yang butuh lebih dari satu aplikasi. Kayak lagi bikin skrip, atau cari poin-poin penting buat bikin video YouTube seperti ini, atau buka WA sambil buka galeri, terus mau dikirim langsung dari galeri, tinggal drag aja ya dari galeri terus ke WA, itu bisa. Atau mau nonton YouTube sambil kerja, ini juga bisa. Nah, terus kita bisa ngebukanya itu 3 Windows sekaligus dan beberapa floating kalau dirasa masih kurang. Jujur, saya suka banget sama softwarenya Samsung Galaxy Z Fold 4 ini. Jadi makin oke buat digunain. Entah apakah software ini tuh akan turun ke pendahulunya, yaitu Z Fold 3, dan generasi sebelumnya. Kalau software ini diturunin ke generasi sebelumnya, ini oke banget sih, supaya yang masih pakai Z Fold 3 atau generasi sebelumnya, sama-sama bisa ngerasain experience yang terdapat di Z Fold 4 ini. Lanjut sekarang ke bagian kameranya nih. Walau bentuknya masih sama-sama aja sama generasi sebelumnya, tapi isinya itu udah beda.
Di Z Fold 4 ini kameranya mirip-mirip sama Galaxy S22. Kamera utamanya itu 50 megapiksel dengan OIS, kamera ultrawide-nya 12 megapiksel, kamera tele-nya 10 megapiksel dengan 3 kali optical zoom, kamera depannya di cover screen-nya itu 10 megapiksel, dan satu lagi kamera under display yang ada di layar dalamnya. Untuk hasil kameranya ini oke banget walaupun nggak se-oke S22 Ultra. Dan untuk warnanya ini ciri khas Samsung banget. Dari hasilnya semuanya kalian udah bisa lihat bahwa ini tuh Samsung banget ya. Dan untuk hasil videonya ini jauh lebih stabil dibanding di generasi sebelumnya yaitu Z Fold 3. Kalian bisa lihat aja untuk contoh-contoh videonya. Nah, ini buat hasil kamera depannya Z Fold 4. Menurut saya cukup oke buat selfie kayak gini ya, walaupun di Z Fold 4 itu dia bisa pakai kamera belakangnya. Jadi ya kamera depan ini cuman buat sekali-kali doang kali ya video call apa-apa, tapi kalau misalkan mau selfie atau lebih bagus pakai kamera belakangnya aja. Nah, kalau ini buat kamera under display-nya ya burik, tapi ya cukup juga sih lumayan ya. Kalau buat Zoom meeting atau sekali-kali doang ini cukup sih, kan biasanya dibentuk kayak semi-semi laptop gitu ya, dilipat setengah dan kamera dalamnya bisa dipakai. Walaupun jujur saya jarang banget pakai kamera under display-nya ini. Oke teman-teman semua, jadi paling segitu aja video dari saya mengenai review Samsung Galaxy Z Fold 4 ini. Menurut saya Samsung Z Fold ini memang handphone yang bisa dibilang next gen ya, next generation tentunya, dan ini tuh jadi handphone yang hybrid banget ya, bisa jadi handphone biasa bisa, terus jadi tablet mini pun seperti ini bisa ya, walaupun untuk saat ini ya bentuknya cenderung tebal kayak gini, yang kayak remote ya tadi saya bilang. Ya jadi kalau dipakai kayak gini tuh rasanya agak berat, cuman kalau udah biasa sih yang harusnya nggak ada masalah. Oke teman-teman, jadi paling segitu dulu aja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.